Insinyur Dodi Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Pak Menteri, terima kasih untuk kesempatan ini. Sejak Pak Menteri dilantik, sudah hampir setahun ya Pak Menteri, lebih dari setahun bertugas, karena di lapangan terus, nggak dapat nih waktunya, karena Pak Menteri ini orang lapangan banget. Jadi terima kasih, akhirnya bulan puasa ini memang momen yang pas untuk kita duduk bareng Pak Menteri dan berdialog. Ini kan kita bertanya, siapa sih Dodi Hanggodo? Kok bisa jadi Menteri PU gitu ya? Nah lalu masyarakat tetap bertanya. Bahkan ketika diminta menjadi menteri, itu Bapak lagi ngantar anak kuliah. Jadi Bapak nggak tahu sama sekali, terus tahu-tahu Bapak ditunjuk gitu. Itu gimana sih Pak ceritanya? Nggak ada ceritanya sih ya, lagi ngantar anak sekolah, terus anak saya kedua kebetulan ngambil S2 di London, diterima, terus sudah waktunya daftar ulang mulai kuliah. Ya saya nganter lah sama istri, nganter untuk dia pindahan lah ya. Kan mesti nyariin apartemen. Belum dapat apartemen tuh. Yang apartemen, terus beri perabot kayak biasa lah. Tugas bawa bapak lah. Ya itu tadi, saya juga kaget. Landing itu seingat saya sore deh. Sore atau menjelang malam gitu waktu London. Besok siangnya ditelepon. Harus di Jakarta 2 hari lagi, kalau nggak salah 2 hari lagi. Mau dilantik gitu ya? Enggak, belum. Dipanggil ke Kartanegara 2 hari lagi. Nah itu saya agak cukup bingung tuh. Maksudnya apa nih? Kan agak bingung karena kan nggak ada info apa-apa. Tapi yang nyuruh ini juga bukan orang sembarangan, Jan. Iya, Bapak ditelepon langsung. Iya, dan sekali nggak percaya karena kan saya punya tiket return kan. Dan jaraknya cukup lama gitu. Jadi saya bingung juga ini terus kayak gimana gitu kan. Saya kan merubah tiket kan nggak bisa kalau dadakan kan. Berapa jam kemudian direkonfirmasi lagi, bisa nggak gitu kan. Ya saya cari tiket deh gitu. Saya cari tiket setelah itu. Terus ya dapat waktu itu kan pesawat saya tuh Emirates. Pas saya beli SQ yang direct langsung ke Singapura, Singapura Jakarta. Ya bisa kekejar akhirnya. Walaupun anak marah, istri bingung ya gimana, saya bilang ke anak sama istri saya ya sudahlah, dikasih amanah, saya bilang selama ini kan di swasta, mungkin sudah waktunya berdana bakti untuk Ibu Pertiwi, saya bilang gitu aja sih ke anak saya. Ya walaupun ada dramanya tapi at the end of the day ya kebetulan kemudian kok dimudahkan ya, dapat apartemen, terus sempat bantu-bantu belanja sebentar, tapi kan nggak bisa lama, terus kita pulang. Istri saya nggak mau ditinggal sendiri, jadi istri saya ikut pulang gitu. Gitu. Tapi yang buat keluarga, tadi kata Bapak ini adalah amanah, keluarga bangga lah kan Pak, bapaknya gitu diminta menjadi menteri gitu. Walaupun tadi ada kecewa karena ditinggal kan ya Bapak ya. Well ya bangga nggak bangga, karena kan di satu sisi di TV itu kan sering bermunculan tuh OTT, jadi anak saya juga khawatir, Pak ini Pak ya, Pak ya gitu-gitulah. Ya saya jelaskan memang dari kecil kan saya juga agak didik seperti itu, jadi saya bilang ya insya Allah kalau amanah diberikan ya insya Allah kita nggak pernah bermain-main sama itulah. Dan saya bilang nggak, putri saya kan kita kan sudah sangat-sangat cukup punya, saya bisa menyekolahkan anak saya keluar kan, jadi sudah cukup. Jadi ya sudahlah, tinggal benar-benar ini pengabdian kepada bangsa dan negara, nggak lebih nggak kurang gitu aja sih, saya bilang anak saya. Kira kemudian anak saya bisa setengah ikhlas lah, dari semula tidak ikhlas sudah setengah ikhlas gitu. Nah ya akhirnya sekarang ya sudahlah, sudah harus menerima dia, memang beginilah takdirnya, kira-kira gitulah. Tadi kata Bapak, ini menarik nih, seorang Dodi Hanggodo gitu. Bapak sekarang, tadi kata Bapak mengabdi gitu, dan sekarang udah setahun lebih gitu di sini. Nah, setelah terjun begini gitu, gimana Pak? Menikmati? PU ya harus dinikmati Bu. Menyesal nggak ya? Nggak ada. Justru kebanggaan tersendiri. Karena nggak semua orang mendapat kesempatan untuk berdana bakti langsung kepada bangsa dan negara, kira-kira gitulah. Ya awalnya memang jumpalitan saya. Harus pulang jam 1 pagi, jam 2 pagi untuk catch up ya. Karena kan saya mesti belajar kan. PU itu apa gitu kan.
totally different. Tapi kan sebetulnya kalau sudah dari awal saya berkeyakinan level menteri itu level manajerial. Jadi saya nggak perlu tahu satu persatu sama dengan dua gitu, nggak perlu gitu kan. Tapi yang pasti bahwa apapun yang kita kerjakan itu sesuai dengan arahan Pak Presiden Prabowo Subianto. Yang kedua, berjalan secara efektif, efisien, dan tidak ada KKN. Itu aja sih yang paling penting. Jadi ya itu yang saya kerjakan itu. Memanage itu sih. Ya memang tidak semudah saya mengucapkan ini semua ya. Jadi hikapnya cukup lumayan gitu kan. Saya bilang sih ada resistensi juga dari internal PU di awal-awal ya. Karena kan saya orang luar gitu kan. Iya, karena sebelumnya lama orang dalam dari karir ya. Ya. Saya ini orang yang terlalu mandiri, jadi sudah dari kecil saya dibiasakan pesen tiket sendiri, nyetir sendiri, kemana-mana sendiri gitu kan. Jadi bagi saya dilayani itu malah sesuatu yang bikin saya gatel badan saya gitu. Jadi ya diharuskan sendiri bagi saya bukan sesuatu yang besar. Jadi akhirnya mau nggak mau secara internal juga akan mereka bisa menerima saya gitu loh. Setelah 3 bulan pertama tuh masa yang tough bagi saya, tough banget. Tapi akhirnya berjalan waktu ya saya yakin sih bisa diterima lah. Gitu. Sekarang sih sudah mulai oke lah. Kementerian Pekerjaan Umum Bapak, ini tuh adalah salah satu kementerian yang paling strategis. Tuh. Anggarannya salah satu yang paling gede, ya kan? Artinya orang nomor satu yang dipilih itu memang betul-betul pilihan, ya kan? Lalu kita siapa ini Dodi Hanggodo, ya kan? Lalu tadi Bapak udah cerita. Yang kita ingat ini adalah salah satu, Pak, kalau istilahnya itu ya, Kementerian Ladang Basah. Kementerian banyak proyekan, ya kan Pak? Artinya Bapak, kementerian ini itu di mana anggarannya gede, artinya KKN-nya, ya kan, juga tinggi, ya kan? Kebocoran-kebocoran anggaran juga tinggi, ya kan Bapak? Nah, setahun lebih Bapak di sini, Bapak sudah menyikat beberapa kasus-kasus kebocoran itu berapa banyak Pak? Dan Bapak, ya kan artinya kita melihat, Presiden Prabowo menunjuk Dodi Hanggodo karena Bapak bersih dengan kinerja Bapak selama ini, karir Bapak, orang yang sama sekali di luar pemerintahan, lalu masuk ke pemerintahan, tentu aja Presiden memilih menteri yang nggak sembarangan. Bapak diminta, salah satunya bersih-bersih tadi. Iya Bapak? Betul. Ayo Bapak, cerita ke kami sudah bersih-bersih apa aja? Ya belum banyak lah, tapi ada beberapa hal yang memang kita kerjakan. Tapi saya cukup banyak dibantu kok Bu. Di sini kan ada PPK, ada BPKB, ada Kejaksaan, ada Kepolisian, ada Kejaksaan Agung. Mereka support lah. Karena dari awal kan memang beban utama yang diberikan Pak Presiden itu adalah bersih-bersih sebetulnya, bukan yang lain gitu. Bersih-bersih dulu gitu. Jadi baru kemudian bicara yang lain-lainnya gitu ya. Ya memang ya Pak Presiden juga mengatakan di mana-mana selalu kan ada namanya deep state gitu. Selalu berkali-kali ya. Dan awalnya saya bilang apa sih deep state ini kan saya nggak terlalu paham ya begitu kan. Saya kan bukan birokrat. Terus saya baca buku beliau, terus saya paham dulu itu masih deep state itu seperti itu. Dan ya harus saya akui, secara jujur saya akui ada saya kena deep state di sini. Tapi ya sudahlah. Masih banyak kok. Dari 30.000 ASN itu di Kementerian Pekerjaan Umum masih banyak kok. Masih sangat banyak yang bersih, yang jujur, yang mau melihat juga kementeriannya itu lebih bersinar di hari ini maupun di masa mendatang. Jadi ya tantangan masih ada untuk bersih-bersih, tapi bukan berarti kemudian berhenti atau saya mundur gitu. Jadi ya mungkin jalannya pelan sekali, mungkin jalan kayak kura-kura, tapi saya yakin dengan bantuan banyak pihak dari luar, kami akan secara progresif akan bisa menjawab ekspektasi dari Pak Presiden Prabowo Subianto. Yang terbaru nih Pak Menteri, soal tadi kata Bapak bersih-bersih ini kan, ya karena ini lagi masih relate ya Bapak, lagi ada kasus terkait yang mundurnya dua dirjen, ya kan, Dirjen SDA dan Dirjen Cipta Karya. Artinya ini kan temuan terkait hasil temuan BPK bahwa ada
kerugian. Nah ini juga salah satu ya Bapak ya, yang Bapak sebut memenggal kepala ular. Ya Bapak? Gini Bu, itu sebetulnya dua hal yang berbeda. Jadi memang saya juga heran nih, wartawan nih canggih loh. Saya Tahu-tahu aja ya Bapak ya? enggak, karena gini, surat BPK itu tidak pernah keluar Bu dari Kementerian PU, tapi hanya orang 1, 2 orang, 3 orang lah yang tahu ada surat itu. Tapi wartawan bisa tahu, saya juga bingung nih, wartawan bisa tahu dari mana, saya juga bingung. Kalau yang surat, tadi ada juga surat, Januari dan Agustus. Yang surat Januari itu memang sifatnya biasa, jadi mungkin banyak orang tahu lah, mungkin ya, itu juga mungkin. Jadi kalau wartawan tahu, itu yang angka ada temuan sekitar 3 triliun itu. Yang diskusi saya minta kepada Sekjen dan Irjen untuk menyelesaikan masalah ini sebelum Juni, tapi nggak ada follow up. Keluarlah surat. Nah, surat yang bulan Agustus itu kategorinya rahasia, gitu loh. Saya aja dapat PDF-nya, jadi saya sih nggak terima asli surat itu, karena saya kebetulan banyak teman di BPK gitu, Pak. Jadi sering komunikasi. Justru saya ditanya, kok surat, kan karena teman dekat, bahasanya sudah lu gue. Iya. Kok surat gue Agustus tuh tidak lu respon? Yang mana lagi saya bilang. Terus dikasih lah PDF-nya, kaget saya. Mana nggak pernah terima. Baru kemudian dicari-cari, saya baru ketemu. Jadi baru Senin kemarin tuh diserahkan surat aslinya ya. Secara PDF sudah, tapi surat aslinya baru diserahkan Senin kemarin. Jadi saya benar-benar surprise nih sama wartawan. Jadi ya kayaknya nggak ada rahasia bagi seorang wartawan, apalagi untuk Kementerian PU ya. Ya tugas kami lah Pak. Canggih nih wartawan di Indonesia, bingung saya. Saya pada saat itu kan sudah berkeringat, lebih berkeringat lagi Bu. Pada saat awal itu masalah ini diungkap, saya lebih berkeringat lagi sampai jadi kayak orang mandi saya waktu itu. Jadi basically antara yang mengundurkan diri dengan BPK itu dua hal yang berbeda. Jadi memang BPK itu dari awalnya 3 triliun, sekitar 3 triliun menjadi bulan... Satu ya Pak ya? Ya, jadi sekitar Agustus kemarin itu, tapi masalahnya suratnya baru saya terima kemarin, itu turun dari 1 triliun. Nah, itu memang ada beberapa hal rekomendasi dari BPK yang harus saya tindak lanjut dengan cepat. Misalnya membentuk badan ad hoc, penyelesaian baik di tingkat kantor pusat maupun di tingkat kepala-kepala satker. Dan saya juga sebetulnya sejak ada kejadian dengan 2 dirjen ini, saya sudah mulai terbersit untuk membentuk komite audit lagi. Jadi memang ke depan saya akan membentuk komite audit. Tadi saya sampaikan di awal bahwa alhamdulillah rekan-rekan di luar itu pada support Bu. Jadi Pak Jaksa Agung misalnya meminjamkan 3 tenaga terbaiknya yang saya istilahkan sebagai 3 lidi terbaik. Karena saya per detik ini belum tahu apakah semua sapu saya bersih gitu loh. Jadi saya anggap sebagian sapu saya kotor, tapi kalau paling nggak sudah ada 3 lidi yang bersih, alhamdulillah lah. Ya kalau tadi Ibu tanyakan lagi soal 2 dirjen itu, ya memang ada masalah, itu 2 masalah yang berbeda, antara itu dengan BPK 2 masalah yang berbeda. Masalah BPK kita akan koordinasi dengan BPK untuk bisa mengerjakan arahan-arahannya. Mudah-mudahan sih dalam waktu dekat saya bisa selesaikan tuh urusan sisa 1 triliun itu ya. Kalau yang urusan 2 dirjen ini memang di kita itu kan sebetulnya ada kayak semacam whistleblower Bu ya. Whistleblower itu kan macam-macam caranya macam-macam. Salah satunya adalah, dan nggak tahu kenapa Bu, HP saya, email saya itu sudah tersebar luas. Jadi kadang-kadang ada email masuk, kadang-kadang ada WA masuk. Ya memang tidak semua bisa kemudian ditindaklanjuti, terutama yang kemudian sekedar hanya bicara korupsi gitu, nggak bisa kan, harus ada data pendukung ya, segala macam ya, gitu. Nah, dari sekian banyak info yang masuk itu ada beberapa yang kemudian bisa ditindaklanjuti awal oleh Inspektorat Jenderal dibantu oleh tadi 3 lidi yang bersih tadi. Dan kemudian saya bentuk tim khusus, karena kan menyangkut eselon 1 di Kementerian Pekerjaan Umum, dan mungkin Ibu sudah tahu kalau eselon 1 itu yang mengangkat dan memberhentikan Presiden. Jadi mau nggak mau ketua tim pemeriksanya harus saya gitu kan, nggak bisa saya limpahkan ke orang lain. Ya akhirnya pada saat pemeriksaan pertama
Terus pada saat pemeriksaan pertama kami kan harus mengungkapkan saya ini punya apa, kok kamu sampai saya periksa. Nah itu mereka dengan sadar diri mengundurkan diri. Begitu juga sesuai dengan saran Pak Presiden juga dalam beberapa kesempatan, kalau kamu tidak bisa membersihkan dirimu sendiri ya sudah kamu bisa mengundurkan diri atau kita mundurkan. Pak Presiden selalu mengatakan seperti itu. Jadi basically apapun yang saya kerjakan itu sesuai arahan Pak Presiden aja lah. Seperti gitu kira-kira. Dan sebetulnya sebelum kita mulai memeriksa yang bersangkutan, karena ini adalah eselon 1 yang haknya 100% ada di Pak Presiden, saya juga sudah menyampaikan secara lisan. Jadi apa yang terjadi dan apa yang saya kerjakan secara lisan. Kemudian setelah beliau berdua sudah mengundurkan diri, saya sudah menyampaikan informasi secara tertulis dan secara berkala akan menyampaikan juga ke Pak Presiden tahap-tahapan apa yang akan kami kerjakan untuk menyelesaikan masalah ini. Kira-kira gitu. Ya, basically ke depan gitu. Mudah-mudahan sih ini adalah kementerian yang banyak anggarannya terus ladang basah. Ya kalau basah-basah mungkin di luar basah hujan, tapi tidak di kita yang hari-hari memang harus bekerja keras untuk bangsa dan negara. Mudah-mudahan ide-ide seperti itu tidak lagi tertanam di Kementerian Pekerjaan Umum. Tapi memang itu bukan pekerjaan yang mudah karena sudah sekian lama, sudah mendarah daging, jadi memang perlu waktu lah. Perlu waktu untuk kemudian menyadarkan pada kita semua, termasuk saya, bahwa jujur, integritas itu sesuatu yang sangat-sangat bernilai tinggi. Makanya dalam semua kesempatan, kalau saya bisa bicara dengan teman-teman di sini, saya selalu menekankan, tolong teman-teman hadirkan Tuhan di hatimu setiap detik. Nggak bisa ngomong jam, nggak bisa ngomong menit, setiap detik. Karena tiap hari kita ini berurusan dengan angka rupiah triliunan yang harus kita pertanggungjawabkan dunia akhirat. Dunia mungkin kita bisa bohongin, tapi akhirat mana bisa kita bohongin. Kalau saya gitu ya, kalau yang lain monggo terserah, tapi kalau saya gitu. Makanya saya selalu mengingatkan teman-teman itu, tolonglah setiap detik itu hadirkan Tuhan di dalam dirimu masing-masing. Karena hanya Tuhan yang bisa melihat kamu. Saya nggak bisa melihat kamu tiap saat. Irjen nggak bisa melihat kamu tiap saat. KPK apalagi kan, orangnya jauh-jauh semua. Tapi kalau Tuhan pasti bisa melihat. Itu harapan saya begitu. Dengan begitu saya berharap kemudian kementerian ini bisa makin baik lagi, semakin bersinar dan semakin bisa dipercaya oleh bangsa dan negaranya. At the end of the year, anggaran saya itu jauh lebih besar dibandingkan yang dipotong dari awal dulu. Tadi Bapak bilang bersih-bersih ini memang nggak gampang, nggak mudah. Ya, memang di backing atau di backup. Bapak di backup lah pasti tentu aja oleh Pak Presiden. Pak Presiden juga selalu bilang tuh, kalau pidato keras sekali dia kan. Dia sangat keras soal jangan nyolong. Apalagi nyolong uang rakyat, ya kan Bapak. Artinya kalau memang disebutkan ada jenderal-jenderal yang terlibat yang membackingi, kita habisi gitu kan, dia tidak takut gitu kan. Artinya Bapak memang di backup, tadi Bapak bilang juga di backup oleh Jaksa Agung dan lain-lain. Tapi kan Bapak kita tahu juga bahwa tadi soal bahwa ini tadi Bapak bilang sudah mengakar lama. Bahkan kita rakyat menyebutnya itu kalau udah korupsi begini tuh kita sebut tuh TSM Pak, ya kan? Terorganisir, sistematis dan masif. Artinya memang tidak bisa narik satu-satu Bapak, ini tuh massal gitu. Memang nggak mudah gitu. Tapi memang iya Bapak dengan tugas ini, tadi Bapak bilang nggak mudah tadi Pak. Terus Bapak sendiri tadi gimana Pak? Akhirnya setelah menjalankan bersih-bersih ini, kesulitannya apa Pak? Ada kesulitan pasti kan? Kesulitan pasti ada, karena kan bagaimanapun pada saat kita mulai melakukan pemeriksaan kan selalu berasumsi asas praduga tak bersalah kan, dan seperti tadi bilang, di sini deep state-nya kuat sekali, Bu. Deep state-nya di sini kuat sekali. Ya, itu satu hal yang mesti kita bongkar pelan-pelan gitu loh. Walaupun memang saya hari ini masih punya 3 lidi yang dari kejaksaan, tapi di dalam supportnya cukup bagus. Memang masih belum terlalu masif, tapi secara perlahan saya yakin sih sebulan, 2 bulan, 3 bulan semua akan lebih
terbuka, semua akan lebih integritasnya akan lebih membaik lagi dari waktu ke waktu di Kementerian Pekerjaan Umum. Kalau kesulitan pekerjaan apapun akan ada kesulitan, Bu. Yakin saya. Apalagi kalau sudah urusan quote unquote, tadi Ibu tadi bilang kan nyolong itu quote unquote gitu kan, itu quote unquote ya itu. Yeah. Itu kan itu pasti akan lebih susah lagi, ya kan. KPK aja harus sampai ngetap orang, harus sampai nyadap gitu-gitu kan. OTT gitu ya, proses apalagi sekedar Dodi Anggodo lah, siapa Dodi Anggodo itu kan gitu, kira-kira gitu. Jadi ya, saya sih berkeyakinan itu saja. Kalau selama saya tetap tegak lurus kepada seorang Prabowo Subianto dan saya hanya mengerjakan perintah beliau dan apapun yang saya kerjakan sudah mereport ke beliau, saya yakin sih pasti ada. Tapi di balik kesulitan itu biasanya Tuhan itu juga nggak tidur sih. Percaya sama saya, Tuhan itu tidak pernah tidur. Jadi memang ada kesulitan, tapi di balik semua kesulitan itu pasti akan ada jalan. Walaupun ya memang jalannya nggak mudah. Harus ada kerikil yang saya injak, saya mesti sedikit berdarah, saya mesti sedikit berkeringat. Ya sudahlah, kita jalanin aja kan. Gitu. Itu aja, Bu. Termasuk dari Pak Menteri ya, bahwa tadi Bapak cerita soal di internal Bapak, ya kan. Tim Bapak di orang dalam Kementerian Pekerjaan Umum. Tapi juga kan ini juga melibatkan pihak eksternal, misalnya seperti kontraktor yang tidak becus ya Bapak, itu juga Bapak juga bersih-bersih juga ya? Menurut saya pribadi ya, ini menurut saya pribadi kesempatan itu datang dari dalam. Kalau kita hanya tidak memberikan kesempatan itu, ya insya Allah yang di luar juga tidak akan seperti itu. Jadi ya, hal ini terjadi karena memang ada perkeliruan yang super dahsyat lah, kira-kira gitulah. Jadi ya saya agak susah tuh yang membenahi di luar, tapi kan saya akan berusaha membenahi di dalam. Semaksimalnya ya, semaksimal saya membenahi di dalam. Harapannya jadi bentengnya di dalam dulu ya Bapak ya? Membenahi, apakah secara orangnya, apakah secara sistem. Jadi dua hal ini bisa saya kerjakan. Sistem saya benahi, orangnya saya benahi. Orang saya kan nggak kenal banyak orang di situ. Jadi memang harus akhirnya hit and run. Hari ini saya coba si A, si A nggak cocok, ganti si B. Begitu aja terus. Gitu. Sampai kemudian saya ketemu tim yang cocok, yang ideal, yang menurut saya dan menurut Pak Presiden itu kira-kira seperti yang diingini Pak Presiden, kira-kira gitu loh. Sistem juga harus kita bangun, karena kan saya itu lebih percaya sistem. Saya ini orang yang percaya sistem, jadi saya tidak percaya kepada orang per orang. Saya lebih percaya sistem, karena saya yakin kalau sistem itu akan lebih long term gitu. Sosok Dodi Hanggodo memang harus memperbaiki sistem itu ya Bapak ya? Sistem yang harus, menurut saya sistem yang harus kita pelan-pelan perbaiki. Dan Bapak sedang OTW ke sana. Sedang OTW. Terus dan bekerja dengan keras. Teman-teman yang lain. Betul. Uang kan bikin kita greedy ya Bapak ya? Kalau namanya uang pasti nggak pernah ada cukupnya ya Bapak ya? Kalau saya pribadi misalnya saya butuh uang. Saya tidak mengatakan saya tidak butuh uang, tapi dengan cara apa saya mendapatkan uang itu gitu. Kan nanti ujung-ujungnya begini kan, ujungnya nanti gitu, apakah uangnya seperti itu yang kita mau kasih makan ke anak kita, cucu kita. Ini kembali ke diri tadi Pak ya. Gitu. Iya. Yang berkah. Jangan lupa loh. Ini pengalaman saya pribadi sebagai seorang pribadi. Uang panas itu selalu menyebabkan kelakuan liar. Perzinahan lah, perselingkuhan dan seterusnya. Itu karena berawal dari uang panas. Nggak berkah istilahnya Pak ya? Itu sudah hukum alam gitu, nggak bisa diapa-apain, itu hukum alam. Makanya kalau kemudian anaknya nakal, jadi gitu itu sudah hukum alam. Dan sebenarnya kalau kita orang beragama di kitab suci udah dijelaskan. Makanya ya oke, tadi mau bilang kan, enak punya banyak uang duit, segala ya? macam, Iya. terus ngapain gitu kan? Apa kalau gitu kita ya? mati mau dibawa gitu kan? Nggak juga kan? Nah, apakah kemudian uang itu bisa membahagiakan anak kita, cucu kita, cicit kita? Yakin? Ya kan? Belum tentu juga. Kan tadi saya sampaikan, di dunia ini ada karma gitu. Karma itu bukan sesuatu yang bisa kita lawan. Itu sudah disononya gitu. Dan saya yakin kalau uang itu dari hasil yang panas, itu pasti menimbulkan sesuatu yang buruk lagi. Gitu. Baik bagi dia secara pribadi, maupun bagi keluarganya. Itu udah pasti itu. Hanya kita kan kadang-kadang kan nggak tahu. Iya. Dan apa iya ya Pak ya, kita mau merugikan keluarga kita ya Bapak Iya. ya? Ya mudah-mudahan ya Bapak ya. Betul. Ini dalam banget Bapak. Kena. Itu sih langsung dalam pertanyaannya. Saya jadi bingung.
Dori Hanggodo tentu aja punya tugas lain ya Bapak ya, nggak sekedar bersih-bersih kan, sebagai Kementerian PU yang membangun, ya kan? Betul. Konstruksi gitu. Nah, Bapak sekarang kan kita tahu ada, Bapak lagi sibuk tuh saya tahu karena di tengah Asta Cita Presiden membangun sekolah rakyat, ya kan? Membangun koperasi Desa Merah Putih, ya kan Pak? Membangun dapur SPPG. Itu sibuknya di situ ya Bapak ya sekarang ya, Kementerian PU ya? Jadi gini Bu, kan banyak orang bilang Kementerian PU itu kan pekerjaan umum. Saya nggak pernah bilang pekerjaan umum, saya bilang pembantu umum. Jadi ya siapa aja bisa nyuruh saya gitu kan? Ya kalau yang nyuruh menteri kemudian itu atas instruksi presiden kan, ya sama aja tuh yang nyuruh presiden kan. Kalau saya dari awal mengatakan kepada semua orang di PU ini, makanya pada saat Pak Presiden itu motong anggaran di PU cukup besar awal-awal saya di sini kan, saya tuh orang nggak pernah bingung tuh. Semua orang sini bingung, sibuk tuh. Pak ini nggak cukup Pak, itu nggak bisa kerja. Kenapa kita bingung? Saya mungkin karena saya masih bodoh awal-awal di sini kan. Saya juga masih bingung kenapa semua orang bingung ya. Kan kita ini cuma pembantu presiden, pembantu umum. Pembantu umum itu kalau kerja ya harus dikasih duit, kalau nggak dikasih duit nggak bisa kerja lah. Saya yakin bos saya ngerti itu, saya yakin gitu. Jadi kenapa kita masih bingung gitu? Tapi itu terbukti at the end of the year, anggaran saya itu jauh lebih besar dibandingkan yang dipotong dari awal dulu. Tapi memang iya benar. Kemudian karena ngasihnya sepotong, kemudian perencanaan jadi tidak maksimal karena kan sepotong. Tapi itu dikasih semua gitu loh. Karena memang ya tadi itu pembantu umum saya disuruh bersihkan irigasi untuk support berpangan misalnya. Nah, kalau kasih uang saya mau macul pakai apa kan nggak mungkin saya nyuruh rakyat macul nggak saya kasih hariannya kan nggak mungkin Bu. Anggaran keluar. Iya anggaran keluar. Ya gitu terus saya sekolah rakyat kan nggak mungkin saya bangun sekolah rakyat pakai uang saya pribadi nggak mungkin nggak sanggup juga saya. Ada uang keluar. Suruh bikin dapur, sama ada uang. Begitu terus. Tapi memang tidak sekaligus. Yeah. Sesuai dengan arahan presiden pada saat itu apa gitu loh. Sama bikin jalan, jembatan dan seterusnya. Memang lebih hati-hati ya Bapak ya. Jadi ya lebih prudent. Kalau Pak Presiden sekarang itu dan Pak Presiden itu ini Bu, mungkin karena dia sudah pernah di pemerintahan ya. Datanya tentang PU itu sangat-sangat komprehensif menurut saya. Jadi pertama saya flashback sebentar Bu, waktu saya pertama di Bali Kertanegara, nggak ditanya macam-macam, yang bertanya, kamu berani nggak bersih-bersih PU? Nah, saya bingung PU nomor satu itu dulu malah Pak ya Bapak ya. Saya PU ini binatang apa sih nggak tahu. Itu kan saya agak melongo. Tapi saya juga siap, insya Allah Pak Presiden. Kamu jangan install terus. Kamu berani apa enggak? Siap berani Pak Presiden. Akhirnya saya begitu. Ya walaupun saya nggak tahu PU itu apa segala macam, tapi ya berjalan waktu beliau banyak ngasih arahan indirectly banyak ngasih kayak tadi deep state gitu banyak tuh sering tuh dalam beberapa kesempatan kasih tahu lebih menyarankan kamu baca buku ini deh, baca buku ini. Jadi membekali ya Bapak ya. Iya. Dengan cara seorang bapak kepada anaknya kira-kira gitulah. Walaupun saya juga sudah 60 tahun kan. Jadi tapi ya nggak apa-apa, bagus saja. Saya sekarang ini merasa kaya dari sisi ini ya, dari sisi ilmu ya, lebih dapat banyak hal-hal baru yang saya dulu di swasta nggak pernah kepikiran sama sekali begini gitu loh. Ini kayak magang yang seru ya Bapak ya. Magang yang seru. Dan Bapak tertantang ya untuk terus. Iya. Justru menarik nih Bapak. Ternyata kalimat yang disampaikan Presiden pertama adalah kamu bersih-bersih ya di PU. Bapak. Lalu kan gini Pak, rakyat ini kan melihat lah bagaimana membandingkan lah ya bagaimana PU yang dulu dan PU yang sekarang. PU yang dulu kan Pak jembatan di mana-mana, jalan tol di mana-mana, bandara bagus-bagus Bapak. Lalu sekarang tadi Bapak bilang agak beda nih ya kan. Jadi sekarang tuh beberapa proyek jalan tol jalan nggak sih Pak? Tetap jalan. Ya? Tetap semua jalan. Basic itu semua tidak ada satu proyek pun yang di stop oleh Pak Presiden Prabowo, nggak ada. Cuman beliau maunya apapun yang saya kerjakan itu benar-benar efektif, efisien, dan memberikan dampak positif kepada masyarakat. Misalnya harus bikin bandara. Ya lu yakinin bandara itu nanti berfungsi dengan baik dan benar. Jangan kemudian bandara yang lu bangun bagus-bagus, canggih-canggih, cantik-cantik, mangkrak. Nggak ada yang pakai, nggak ada yang repot. Jadi masalah baru itu. Jadi akhirnya ada kerja effort mikirin bagaimana barang yang cantik yang bagus ini kita daya gunakan untuk sesuatu yang lain. Itu repot lagi. Jadi perencanaan itu dari awal masih baik dan benar. Jadi
Nggak ada, Bu. Saya tidak pernah merasa disuruh menyetop apapun. Nggak ada. Cuma hanya disuruh gitu aja. Pikirin efektivitasnya, efisiensinya seperti apa. Kalau masih efektif, ya silakan aja. Dikerjakan aja. Itu. Nggak ada. Jalan itu tetap jalan. Semua tetap jalan. Semua tetap jalan. Beliau ngasih keleluasaan kepada kita-kitanya. Ya, paling nggak pada saya lah ya. Karena kan yang lain saya nggak tahu. Kepada saya itu untuk berkreasi dan meneruskan apa yang sudah dikerjakan oleh pendahulu-pendahulu saya. Jadi bukan harus mengerjakan sesuatu yang baru untuk wah atau enggak. Ya harusnya memang kan begitu kan, namanya kita membangun sesuatu kan harus selalu berkesinambungan kan, maksudnya begitu. Jadi artinya harapan kita sebagai rakyat bahwa pembangunan infrastruktur yang sedang on progress dikerjakan ya tetap jalan. Tetap jalan, ya? tetap jalan. Tetap jalan. Nggak ada yang berdiri pun. Lalu Bapak ingat kan, saya ketemu Bapak di Aceh, ya kan? Saya tugas Aceh, bencana, banjir bandang, Bapak juga. Bahkan kalau lihat memantau Bapak kan, kayaknya Bapak di Jakarta jarang nih. Banyak kan di Aceh ya kan Pak ya? Jadi memang soal pasca bencana, membangun hunian, ya kan Pak? Saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Barat dan juga Sumatera Utara ini kan Pak memang butuh perhatian serius ya Bapak. Saya kan di sana Bapak, saya mungkin di sana sekali beberapa hari saat itu ya. Bapak yang sudah bolak-balik pastinya sangat ingin bagaimana kemudian saudara-saudara kita ini punya hunian kembali kan Bapak. Nah ini kan tugas Bapak juga untuk segera membangun huntara-huntara. Sehingga Pak, ini mohon update ke kami Pak. Masih adakah saudara-saudara kami yang masih di pengungsian belum punya hunian sementara Bapak per saat ini? Tadi saya baru Zoom meeting dengan Pak Kasatgas, Pak Tito, Kepala BNPB, dengan Kementerian Sosial juga. Memang masih ada sebagian kecil pengungsi yang masih di tenda, dan itu memang ditargetkan oleh Pak Kepala Satgas, Pak Tito, itu agar sebelum Lebaran semua bisa masuk ke hunian sementara. Jadi hunian sementara itu yang ngeroyok banyak banget Bu, tidak hanya PU, iya, dapat mandat TNI, Polri, dan Antara. BNPB sendiri. Jadi keroyokan aja. Jadi kalau di kami hunian sementara juga hunian sementara ya, itu harus ada arahan dari BNPB. PU kerja di sana, PU kerja di sini, PU kerja di situ. Jadi apa yang diarahkan kita kerjakan gitu. Memang kesulitan terbesarnya adalah masyarakat itu lebih tertarik untuk hunian langsung tetap gitu, nggak mau hunian sementara. Karena pikiran mereka mungkin kalau sementara nanti besok saya tinggal di mana gitu kan, mungkin pikirnya begitu. Sehingga kemudian mereka rata-rata meminta hunian tetap. Tapi sekarang sudah mulai bahwa mereka merasakan ternyata hunian-hunian sementara yang sudah dibangun selama ini, beberapa tempat sekian ribu hunian itu ternyata cukup memberikan kenyamanan bagi saudara-saudara kita. Jadi itu kayaknya masih kita kejar lagi. Masalah lahan tetap akan menjadi masalah utama karena lahan yang tersedia juga tidak mudah. Jadi memang itu kita kerjasama erat dengan kepala daerah soal itu. Jadi arahan dari kepala BNPB, kemudian koordinasi dengan kepala daerah, baru kemudian kita bangun di beberapa titik gitu. Dan itu nanti BNPB yang bagi. Saya ke bagian mana berapa ratus, dan antara ke bagian mana berapa ratus, dan nanti BNPB jadi ngerjakan berapa ratus, kira-kira gitu Bu. Targetnya kalau sekarang adalah tidak ada lagi pengungsian di tenda-tenda sebelum Lebaran, kira-kira gitulah. Takut sendiri aja. Nanti kalau kemudian ternyata bencana lagi, ya yang kena saya juga gitu kan. Saya lihat bolak-balik ke wilayah bencana itu memang Bapak ingin memastikan ya bahwa pembangunan huntara ini nggak cuma huntara ya, Bu. Ya kan Pak, fasilitas-fasilitas umum. Jadi begini ya, kan pada awal-awal bencana itu kan kita memang membangun semua bersifat sementara, semuanya, jembatan, yang jalan, penting terhubung semuanya dulu ya kan? dulu. Waktu itu saya wanti-wanti kepada semua tim bagaimana seluruh jalan nasional, seluruh jembatan nasional itu terhubung dulu. Sehingga arus logistik tidak terputus. Supaya tidak ada daerah yang terisolasi. Dan itu makanya kita kejar habis-habisan tuh. Nah, kejar habis-habisan itu kan paling cuma sampai, seingat saya sampai Desember
2025. Ya 25 itu akhir-akhir itu hampir boleh saya katakan seluruh jembatan nasional, seluruh jalan nasional. Jadi within cuma 1 bulan seluruh jembatan nasional, seluruh jalan nasional itu sudah tersambung kembali. Memang bukan PU semua, di situ ada TNI, di situ ada Polri, ada PU, ada BNPB, jadi semua kerja keras. Nah, sudah. Sekarang kita memasuki tahap berikutnya. Tahap berikutnya apa? Tahap berikutnya adalah begitu logistik mulai jalan, ya kan? Iya. Yang lewat ini kan kita susah mengendalikannya. Iya. Kita kan sudah tulis gede-gede dari situ, di plan gitu. Jangan lebih dari 20 ton. Tapi mana bisa kita ngatur? Ya di Jawa aja kita susah ngatur, apalagi di daerah bencana begitu kan. Jadi itu kemudian menjadi masalah baru bagi saya. Kan ini semua sementara nih. Jembatan-jembatan itu maksimum cuma 20 ton lah maksimum setinggi saya. Ya kalau yang lewat bolak-balik 30 ton, 40 ton, lama-lama kalau patah itu jembatan. Hancur lagi ya Pak. Kalau ya? patah, Iya. ada korban jiwa, ya karena masalah Menteri PU juga. Makanya kemudian saya memberanikan diri dan alhamdulillah sudah di-oke Pak Presiden untuk mulai proses rehab-rekonstruksi walaupun sebelum waktunya. Jadi saya sudah mulai melakukan pembangunan secara permanen untuk jembatan-jembatan ya. Yang berikutnya adalah kita dalam waktu ini kan masih musim hujan. Masih ternyata nampak tuh bahwa yang kita kerjakan tidak cukup baik. Karena begitu hujan sedikit, ya memang hujan deras. 3, 4 jam, 5 jam, itu mungkin masih kena banjir. Kan berarti ada masalah dengan sungainya, Ya, ada masalah dengan salurannya. Nah, Ya. itu kemudian saya berpikir lagi, ini berarti masalah di atas dulu. Saya harus bikin dam-dam nih. Terus saya ngeceklah ke atas. Kebetulan saya dikasih pinjam pesawat oleh TNI Angkatan Laut. Bisa terbang rendah. Saya kaget, ternyata di hulu, kayak luas, di atas lah, Garut dan sekitaran, terus Tapanuli Tengah, Selatan dan sekitarnya itu kan hulu-hulu semua itu masih banyak kayu, Tumpukan, masih banyak batu yang belum turun. Jadi saya pikir saya ini kalau sampai hujan deras lagi, beresiko turun lagi ya Bapak ya. daerah bawah, Tamyang dan seterusnya itu pasti dihantam, hancur lagi tuh. Makanya kemudian sama, saya berinisiatif, walaupun belum boleh, saya berinisiatif untuk mulai mengerjakan dam-dam. Sebenarnya nggak boleh, karena belum waktunya. Tapi gimana? Saya harus bekerja dengan waktu. Saya takut sendiri aja. Nanti kalau kemudian ternyata bencana lagi, ya yang kena saya juga gitu kan. Kenapa kok nggak mengantisipasi itu? Nanti pasti begitu pertanyaannya kan gitu. Jadi daripada saya dimarahin, mendingan saya kerja sebelum waktunya lah gitu. Itu yang kemudian menyebabkan saya harus sering dan terus-menerus ke 3 tempat ini, Sumut, Sumbar, dan Aceh. Karena nggak cuma masalah hunian, tapi juga masalah jalan, jembatan. Ada beberapa tempat saya pernah datang itu, masyarakatnya itu hanya dengan jembatan sementara menggunakan batang kelapa, it's acceptable by them. Saya nggak bisa acceptable. Kalau bapak saya tahu, saya bisa digemprang saya nggak karuan. Nggak boleh. Itu kan membahayakan jiwa rakyat. Pasti saya akan dimarahi Pak Presiden kalau Pak Presiden tahu. Makanya saya bilang nggak, ganti dengan jembatan sementara. Beli kah, pakai Aramco, pakai apa? Harus ganti dulu. Padahal mereka nggak minta, saya nyuruh. Nah itu kan baru akan ketahuan kalau saya sering turun ke lapangan. Apa sih masalah di bawah gitu? Gitu sih Bu. Lebih karena itu, bukan saya tidak percaya kepada balai-balai sih, bukan masalah itu. Kadang-kadang kan yang balai-balai lihat karena mungkin hari-hari dia melihat itu bagi dia biasa. Sekarang masyarakat di situ bilang nggak apa-apa Pak, idenya cukup kok, Bapak bikin jembatan yang permanen aja. Bagi saya ini nggak cukup. Bagaimana kalau kemudian hujan deras tuh slip jatuh? Masalah baru kan? Ada korban jiwa. Kan masalah baru bagi saya. Enggak, saya nggak mau. Jadi harus bikin jembatan sementara dulu. Gitu-gitu build up kalau kita sering, ya memang capek Bu, tapi ya gimana ya, memang begitulah. Ya makanya dengan cerita Bapak Menteri ini saya jadi, Pak, Bapak kan sudah punya mandat-mandat lainnya yang harus juga diberesin. Lalu ini tadi kata Bapak ada kerjaan tambahan ya pasca bencana ini yang harus Bapak bereskan juga. Dan Bapak tadi bilang memang iya menyita waktu Bapak. Tapi kalau Bapak tidak turun langsung jadi bisa langsung ketemu masalah dan membereskan ya Bapak ya. Nah tapi tentu aja nih Bapak ya, lagi-lagi kan saudara-saudara kita itu kan dengan situasi bencana yang sekarang ini kan memang nggak sabar ya Bapak ya. Apalagi sekarang ini bulan Ramadan.
teman-teman saudara-saudara kita pingin lebaran, Bapak, Iya. di hunian mereka sebelumnya. Jadi melihat saudara-saudara kita kan Bapak juga mungkin ini yang membuat memicu Bapak juga untuk mengembalikan Iya, kondisi mereka ke kondisi normal ya Bapak ya. Jadi beberapa tempat kan mungkin ibu kemarin Aceh kemana? Tamiang, Aceh Tamiang. Tamiang ibu cuma di jalan besar ya? Enggak dong Bapak, saya ke sampai bawah ya? belakang-belakang. Kan ibu kelihatan di Iya. situ, lumpur semua kan? Tebal Bapak, Ya, dan sedih, itu sedih, sampai sedih, sekarang sedih. belum banyak tersentuh, walaupun sudah semua orang udah jibakutai di situ kan, TNI jibakutai, Polri jibakutai, tapi tetap masih kurang. Makanya kemudian saya meluncurkan nih program bersih-bersih, bisa masuk ke APBN. Kita create programnya, alhamdulillah disetujui, kita mulai program bersih-bersih. Nanti bersih-bersih itu melibatkan masyarakat setempat, masyarakat itu kerja, kita bayar, tapi tetap karena kita bicara APBN, ukurannya itu harus jelas. Misalnya saya bayar 100 rupiah, 100 rupiah ini saya dapat apa? 1 kubik kah, 2 kubik lumpur kah, 1 kubik lumpur kah, atau berapa kubik lumpur kah gitu. Tetap standar teknisnya itu harus ada supaya bisa kita pertanggungjawabkan kepada pemeriksa nantinya ke depan. Itu yang akan kita kerjakan ke depan, Bu. Saya sampai tercekat nih Bapak. Maksud saya, Mudah-mudahan itu bisa segera. Ternyata memang kerjaannya nggak sangat rumit ya Bapak ya. Ini tuh seperti membangun kota yang sudah mati gitu ya, kota yang tenggelam karena banjir bandang. Tiba-tiba kayak Bapak Menteri kita ini dan tim gitu sedang memang punya tugas untuk membangun fasilitas kota, sebuah kota kembali kan. Dan itu memang harus terintegrasi kata Bapak tadi ya. Nah Bapak, artinya tadi soal anggaran ini ya Bapak yakin dan optimis bahwa pemerintah gitu, mungkin Kementerian Keuangan, DPR dan lain-lain akan menyetujui untuk bagaimana Bapak kemudian tadi yang kata Bapak ya? Ya. Saya sih selama ini nggak pernah, ya tadi saya bilang dari awal Bu, saya tuh tidak pernah merasa kesulitan dengan yang namanya anggaran. Benar-benar nggak pernah kesulitan. Ya mungkin orang lain kementerian kesulitan, tapi saya kok nggak pernah ya. Karena saya tadi itu, saya menempatkan diri sebagai pembantu umum, ya sudah lah kalau pembantu disuruh, ya pasti harus dikasih uang. Kalau nggak dikasih uang, mana bisa kita kerja? Nggak mungkin kerja kita. Dan misalnya katakanlah bersih-bersih lumpur. Sudah ada arahan dari Pak Presiden bahwa warga negara yang kena dampak usahakan bisa secepat-cepatnya keluar dari kebencanaan. Ya kebencanaan di hari ini adalah kena lumpur. Ya itu saya harus pikirin gimana caranya gitu. Kalau uang itu menurut saya sih ada aja, insya Allah ada. Memang betul. Tidak hari ini saya minta uang, hari ini ada uang. Enggak juga, karena kita bicara APBN kan. Ini kan uang rakyat. Ada standar, ada prosedurnya yang mesti kita kerjakan secara rigid gitu. Supaya kemudian pertanggungjawaban kepada masyarakat, kepada rakyat, yang pemilik uang sebenarnya itu bisa akuntabilitasnya memang terjaga gitu. Itu aja sih Bu. Jadi insya Allah Bu, kalau soal anggaran sih saya nggak pernah merasa kesulitan. Gemes kan? Mas ada gemes-gemesnya kan, Pak? Ada gemes ya? Ada gemes, ada banget. Ada gemes. Ini apa sih nggak kelar-kelar. Ini kan Bapak setahun lebih lah di lingkungan atau di lingkungan birokrasi ya Bapak ya. Memang tadi ada proses, ada prosedur ya Bapak ya. Terus tadi Bapak optimis bahwa sebenarnya tidak ada kesulitan soal anggaran. Tapi kan kita wartawan dan rakyat kan RDP itu kan live Pak. Rapat dengar pendapat di DPR itu kan live. Sehingga kita tahu lah bagaimana kemudian perkembangan, bagaimana proses RDP antara pemerintah dan legislatif ya Bapak ya. Bahkan Wakil Ketua DPR Pak Dasko bilang, ini PU mau bangun-bangun, emang kontraktornya siapa yang bayar gitu kan Pak ya. Jadi itu kalimat bagaimanapun DPR sendiri juga bingung juga gitu. Bagaimana membayar mereka di tengah ya harus segera, sementara harus melaksanakan mandat Presiden agar teman-teman kita, saudara-saudara kita lepas dari kebencanaan. Ya Bapak ya. Tapi tadi Bapak yakin bahwa... Yakin Bu. Dan selama ini kan kalau bencana itu kan memang arahannya itu adalah kita menggunakan BUMN karya kan. Jadi BUMN karya juga tahu kalau pada saat bencana itu mereka kerja tanpa talangin dulu ya. Itu sudah biasa. Ini tuh soal manajemen ya Bapak ya. Aja. Dan Bapak tidak ada kesulitan. Meyakinkan aja kepada manajemennya BUMN karya, meyakinkan kepada Pak Rosa dan Antara, saya akan dapat duit. Jangan khawatir. Berarti saya cuma mengerjakan perintah Presiden doang, nggak lebih nggak kurang, dan saya jamin Insya Allah tidak ada lagi
1%, 2%, 3%, insya Allah nggak ada lagi. Ada pertanyaan dalam benak saya nih sembari mendengarkan penjelasan Bapak. Dodi Hanggodo nggak pernah di pemerintahan, pengusaha sukses, tapi kemudian orang profesional, tapi kemudian ya diterjunkan ya, bukan karena keinginan Bapak, tapi diterjunkan untuk masuk ke birokrasi. Tapi buat seorang profesional seperti Dodi Hanggodo, ternyata memang yang diperlukan oleh Presiden ketika menunjuk Anda adalah ya pengalaman Anda dalam mengatur, dalam memanage, dalam mengelola ini ya Bapak ya. Dan buat Bapak, pengalaman Bapak selama menjadi profesional itu ya tetap relate untuk diterapkan sekarang. Sangat. Mencari solusi, berkolaborasi ya Bapak ya. Nah, ini kan Pak, Bu ya, coba Pak, sharing ke kami bagaimana sih Pak buat kita para anak-anak muda, Gen Z, belajar soal tadi Pak, manajerial dari seorang Dodi Hanggodo Pak. Sebenarnya gini, kalau menterinya Pak Prabowo itu dari awal kita itu dibikin sangat-sangat dekat, makanya kan ada retreat segala macam. Jadi kita ini dekat sudah gitu. Jadi saya hampir jarang manggil, kecuali dalam acara formal ya. Kalau acara non formal sih saya manggil dulu gue hampir kepada semua ya. Jadi kalau saya perlu sesuatu tinggal angkat telepon. Saya perlu ke Pak Purbaya, saya tinggal bilang telepon langsung Pak Purbaya dan beliau langsung respon pada siapapun. Jadi dari awal itu basis itu sudah dibikin oleh Pak Prabowo supaya di antara kita tidak ada sekat-sekat, senior, junior, yang lama, yang baru, orang-orang lama di pemerintahan, orang baru. Mereka sudah beliau itu hebatnya beliau. Beliau justru manajerial itu jagonya Pak Prabowo. Kita malah ngikutin doang gitu. Kalau masalah belajar ya dari waktu ke waktu kita masih belajar Bu, dari TK, SD, SMP, SMA, walaupun sudah lulus selesai S2, S3 tetap harus belajar kehidupan itu kan tidak akan pernah ada selesainya itu kan, nggak ada selesainya. Jadi dan sebagai pengusaha bernegosiasi, berkolaborasi dalam tanda petik yang positif Bu ya, itu bukan sesuatu yang baru dan bukan sesuatu yang merepotkan bagi saya. Saya ini menteri tapi saya sering Bu datang ke kantornya direktur gitu. Semua orang kaget. Kan itu nggak biasa kan di pemerintah nggak biasa. Saya datang ke kementerian lain, terus bukan saya datang menemui menteri enggak, saya datang menemui direkturnya. Itu kaget kaget semua orang. Dan direktur juga ikut kaget gitu. Kok ada menteri masuk ke ruangan saya, itu kaget juga. Tapi bagi saya bukan masalah itunya. Masalahnya dengan begitu saya menyelesaikan masalah saya enggak. Kalau itu menyelesaikan masalah, I will do it gitu. Even di bawah direktur, kalau saya perlu, saya kan datang, nggak ada masalah itu. Mungkin budaya itu kali yang membuat saya kemudian nggak terlalu sulit gitu loh berhubungan dengan siapapun gitu. Walaupun saya termasuk kan orang baru kan gitu loh. Bisa busuk ke sana ke sini segala macam dan teman-teman juga di luar juga support. Di kementerian lain juga support, aparat juga support. Mungkin karena itu kali ya. Birokrasi itu kan kadang berjenjang, ya kan? Berbelit, lama, prosedural. Sementara Bapak bisa menerobos proses itu gitu. Ternyata kemudian ini mungkin kemudian kenapa seorang profesional masuk ke pemerintahan. Dan untungnya beliau seorang menteri, orang nomor 1 di kementerian, sehingga cara Bapak dalam tadi kata Bapak mengatur, memanage, lobby dan lain-lain, ya kalau memang selama itu bisa cepat dan ya kan ya, Pak? Bener. Cepat. Gemes kan? Mas ada gemes-gemesnya kan Pak? Ada gemes ya? Ada gemes, ada banget. Ada gemes. Ini apa sih nggak kelar-kelar masalah begini doang itu. Ngapain sih? Masalah di mana? Di situ Pak, di direktur A atau di Kasubdit A. Ya udah saya datang ke situ deh. Dengan datang, dengan diskusi, perlu diskusi doang Bu, perlu diskusi aja. Daripada jaim-jaiman, ya udah saya datang aja kok diskusi, selesai udah. Katanya pemerintah lambat karena birokrasi ya Bapak ya? Tapi Pak kadang Pak ya, ini sharing ya Pak, ada juga beberapa kasus di pemerintahan yang kemudian akhirnya ya tadi Pak, Bapak jadi ya imbasnya kemudian karena tidak prosedural gitu ya. Tapi Bapak menolak tidak disebut tidak prosedural. Saya tetap aman, tetap. Gini, nah itu mesti saya ini perlu dibereskan. Iya. Kalau saya buru-buru, bukan berarti kemudian saya mengabaikan prosedur, nggak boleh. Misalnya ketika saya bilang,
Saya sudah membangun jembatan di awal, saya sudah mulai membangun sabudam di awal. Tapi, ada tapinya. Oke, saya suruh kerja nih, semua orang kontraktor saya suruh kerja. Tapi, prosedural di belakang saya kerjakan. Paralel. Iya, gue juga paralel, kerja duluan, Bu. Diberesin dulu. Harus kerja. Ya kan duluan. administrasi kan penting kan Bapak ya. Kalau di pemerintahan kan ya. harus di pemerintahan bersih kan. itu administrasi nomor 1. Good governance. Ya, itu nomor 1. Jadi saya paham itu. Jadi Bapak nggak menerobos itu ya? Saya menerobos iya. Oke. Tapi kemudian administrasi tetap saya bereskan. Jadi ada kurang-kurang segala macam, saya beresin. Jadi saya nggak mau meninggalkan itu, karena saya tahu kalau saya meninggalkan ini, suatu titik kelak di depan sana, saya pasti akan kena masalah. Saya nggak mau kena masalah gitu loh. Saya kerjain. Saya supaya cepat. Tapi ini saya harus wajib saya bereskan. Ya, saya kan nggak pinter-pinter banget soal pengelolaan pemerintahan kan. Saya butuh bantuan orang. Ya saya panggil lah. Ada lawyer, ada tenaga ahli segala macam. Kita diskusi. Ini gimana kalau begini? Apakah benar begitu? Saya juga kan segoblok-gobloknya saya kan saya punya logika. Logikanya nggak masuk akal sih begini kan gitu. Sebetulnya prosedur pemerintahan itu secara rasional logika masih masuk akal gitu. Tapi kadang-kadang memang kalau kita terlalu jelimet ya kita jelimet sendiri gitu loh. Itu sih Bu. Jadi enggak Bu. Prosedur tetap saya jalankan, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu saya bisa jam langsung kerjain fisiknya. Tapi tetap saya kerjakan. Nggak ada Bu. Saya bukan tipe orang yang suka nabrak-nabrak prosedur nggak jelas gitu. Ya karena ini kita bisa rakyat Bu, harus akuntabilitasnya harus kalau bisa 1 triliun %, akuntabilitasnya nggak bisa cuma 1%, nggak bisa, harus terus 100%. Iya. Nggak boleh Bu, repot kita ngomong ke rakyat. Kenapa? Ini saya pakai apa? Beli rokoknya dari anggota saya pribadi atau ngasih makan rakyat karena bersih lumpur, itu kan berbeda tipis Bu. Itu harus bertanggung jawabkan secara baik dan benar. Bapak nih dari tadi sharing value sama kita. Gen Z, ini saya mewakili Gen Z mungkin ya yang beberapa sebagian gitu ya. Kalau di komen-komen mereka kan itu merepresent bagaimana mereka salah satunya adalah ya suka antipati gitu dengan pemerintah ya. Tapi penjelasan Bapak ternyata sebetulnya ya pemerintah ada bekerja hadir kok ya kan dan beres kok gitu. Artinya Bapak bisa sharing itu ke kita bahwa sosok Dodi Hanggodo membereskan itu dan tidak ada hal-hal yang kemudian katanya birokrasi memperlambat. Katanya pemerintah lambat karena birokrasi ya Bapak ya. Artinya enggak ya. Beres ya? Beres. Insya Allah beres. Dan ya sebetulnya semua kan bergantung kepada pimpinannya lah ya. Kebetulan hari ini pimpinannya adalah seorang yang punya visi-visi demikian besar dan punya leadership yang sangat kuat yang kemudian turun kepada menteri-menterinya dengan mudah dan itu bisa kita turunkan dengan mudah ke bawah. Jadi menurut saya sih enggak Bu ya, enggak ada. Ya memang harus diakui tadi saya sampaikan memang prosedur masalah APBN memang ribet, complicated, tapi bukan berarti kemudian itu menjadi penghambat kita untuk lari kencang, enggak juga gitu. Pak, saya ada mau closing 2 kalimat berarti Pak nih. Siap. Bapak Dodi Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, selamat terus bersih-bersih dan terus beres-beres ya Bapak. Siap. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak. Terima kasih.